Selamat pagi. Siap pagi. Selamat pagi. Siap pagi. Sudah berdiri. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, enjoy sepanjang hari. Sekali lagi, lebih semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, enjoy sepanjang hari. Selamat datang di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tingkat SMP kelas 8 bersama saya Harfi Pondak. Mengawali pembelajaran kita di saat ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan belajar. Berkenan menuntun kami peserta didik dan guru. Berikan nikmat-Mu Tuhan, mampukan kami dalam proses belajar dan mengajar saat ini. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu nasional, Hari Merdeka. Pengecekan kehadiran. Immanuel Oping. Siap hadir. Karunia Tumanduk. Siap hadir. Injilia Saronsyo. Siap hadir. Karunia Lobot. Siap hadir. Tesalonika Ratu. Siap hadir. Cantika Mokosuli. Siap hadir. Putra Yusman. Siap hadir. Ananda Lobot. Siap hadir. Vera Mandola. Siap hadir. Putri Lobot. Siap hadir. Belika Ponda. Siap hadir. Briliansi Mesa. Siap hadir. Nah, sekarang silakan berdiri. Semua ikut ke Bapak. Jadi kalau Bapak ucapkan literasi, kamu jawab dengan asik Y. Yes. Kalau Bapak ucapkan algoritma, kamu jawab gembira aja. Dan kalau Bapak ucapkan konten digital, kamu menjawab keren kan? Boleh? Boleh Bapak. Siap? Siap. Tolong coba. Literasi. Asik ye. Literasi. Asik ye. Algoritma. Gembira aja. Algoritma. Gembira aja. Konten digital. Keren kali. Konten digital. Keren kali. Ya, silakan dulu. Boleh? Kamu ulang. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Coding dan kecerdasan artifisial, khususnya materi berpikir
komputasional dan literasi digital. Sebelum masuk pada materi, Bapak akan bertanya kepada seluruh peserta didik. Menurut peserta didik, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada? Immanuel Oping? Ada yang lain yang tahu? Ya. Siap. Yang lain ada? Siap tidak tahu. Iya, ternyata memang ini hal yang baru. Next, pertanyaan kedua, apakah peserta didik memahami tentang data? Dan apakah peserta didik pernah mengolah data? Ada yang tahu tentang data? Tidak. Yang pernah mengolah data? Belum juga. Belum dulu Bapak. Oke. Next. Apa yang Anda ketahui tentang konten dan platform digital? Ada yang tahu? Pasti tahu kan? Konten digital termasuk lihat di media sosial. Paham tuh konten digital? Paham? Paham. Oke, konten digital itu orang temui di media-media sosial. Apakah itu TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kali ini pun Bapak akan bertanya, faktor-faktor apa saja? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan suatu kendaraan saat berjalan? Ada? Waktu keberangkatan. Waktu berangkat. Cuaca. Sesi cuaca. Shalom. Kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas. Immanuel. Jarak tempuh. Pondaan. Waktu tempuh. Waktu tempuh. Ada lagi? Kondisi lalu lintas. Kondisi jalan. Kondisi lalu lintas. Ada lagi? Pak, kecepatan. Kecepatan. Ada lagi? Cuaca. Cuaca tadi sudah tuh. Iya Bapak. Sudah. Jenis jalan. Jenis jalan. Apa lagi? Hari. Hari. Oh, maksudnya DP hari kerja atau hari libur. Iya. Jadi yang kalian sampaikan tadi semuanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu kendaraan saat berjalan. Next. Hari ini adalah setelah memperhatikan media ajar yang nanti akan dibagikan oleh Bapak, peserta didik kelas 8 diharapkan dapat mengidentifikasi data sesuai kebutuhan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, setelah memperoleh data sesuai kebutuhan, peserta didik kelas 8 diharapkan mampu membersihkan dan memvalidasi data, mengklasifikasikan dan mengelompokkan data, serta dapat membuat variabel turunan untuk memperkaya analisis data. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran maka perlu diketahui kerangka pembelajaran yang akan kita tempuh di saat ini. Yang pertama,
penjelasan materi berpikir komputasional oleh Bapak Guru yang sedang Bapak laksanakan sekarang. Kemudian membagi peserta didik dalam 3 kelompok belajar. Selanjutnya, perwakilan kelompok mengambil undian materi ajar dan memilih media ajar sesuai hasil undian yang ada di atas meja. Keempat, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik dan mempresentasikan di depan. Kelima, analisis dan pemecahan masalah. Keenam, nanti ada post test atau tes akhir. Dan ketujuh, nanti ada refleksi yang nanti akan kamu buat. Itu kerangka pembelajaran yang akan kita ikuti di sepanjang pembelajaran di saat ini. Next, kita mulai dari tahapan yang pertama, penjelasan materi berpikir komputasional. Tadi kan ketika Bapak tanya kepada seluruh peserta didik, memang masih banyak yang memang belum tahu apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Makanya tolong perhatikan supaya ini menjadi bekal untuk kalian. Konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif. Nah, sekarang dekomposisi, teknik yang pertama. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusi. Contoh, misalnya kita memiliki sepeda. Permasalahannya adalah ketika sepeda dikendarai, terdengar bunyi tak tak tak. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Secara berulang dan semakin cepat terdengar saat sepeda bergerak. Dengan teknik dekomposisi dapat diselesaikan dengan memecah persoalan menjadi dua. Jadi dekomposisi ini adalah ada satu masalah, tapi orang harus pecah-pecah ini masalah ini. Itu dekomposisi. Nah, tadi masalah sepeda tadi tuh, dia mau bunyi. Sekarang, apa penyebab dari bunyi tak? Ini orang mau pecah-pecahkan itu. Kemudian kedua, bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Nah, ada contoh di sini, ada terdapat beberapa bola seperti di kamar. Berbagai jenis bola. Apa yang kamu lihat? DP perbedaan apa? Kecil dan besar. Kira-kira yang Anda lihat DP perbedaan apa? Kecil. Dari DP ukuran kan? Iya, Pak. Ukuran ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian apa lagi? Warna sama-sama. Warna kan? Kesamaan. Selain warna apa lagi? Kan Iya, jenis bola berhubungan dengan apa? Orang melihat jenis bola. Bentuk. Nah, bola basket, ada bola kaki. Nah, selain itu apa lagi? Bentuk. Nah, bentuk. Orang lihat apa itu perbedaan? Bola-bola tersebut memiliki ukuran. Ya, baik. Setelah pengaturan kelompok, literasi algoritma dan konten digital. Sepertinya sudah kurang semangat. Literasi, Keren. literasi, Pikir. algoritma, Belajar. algoritma, Belajar. konten digital. Keren kali. Nah, kurang semangat nih. Makanya mari perhatikan yang satu ini. Semua berdiri.
memperlihatkan mereka. Bentar. Jadi kelompok literasi mendapat media ajar jalan tol dan kelompok algoritma mendapat media ajar jalan raya dan kelompok konten digital mendapat jalan kota. Ya, tepuk tangan. Ya, kembali ke tempat duduk. Silakan setiap kelompok algoritma mendapat undian jalan raya dan kelompok konten digital mendapat undian jalan kota. Nah, selain kartu data, di situ nanti ada lembar kerja peserta didik. Tadi tulis nama kelompok dan semua anggota di pada bagian atas di LKPD. Coba semua pegang LKPD. Nah, di situ ada 3 aktivitas. Dari aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Jadi tolong dibaca setiap aktivitas dikerjakan secara bersama-sama. Dan untuk aktivitas 1 itu kamu catat di tabel 1. Nah, ada nanti pada di belakang ada tabel 1. Dan untuk aktivitas 2 dicatat pada tabel 2. Dan untuk aktivitas 3 kamu catat di tabel 3. Sudah paham? Boleh? Nah, yang Anda perhatikan untuk kartu data itu langkah awal Anda harus susun berdasarkan urutan waktu. Jadi urutkan dulu tuh kartu data itu, kemudian baru Anda catat dalam tabel sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang ada dalam LKPD. Ada yang mau tanya? Aktivitas 2, periksa kelengkapan data, mengidentifikasi data yang hilang, validasi data untuk memastikan semua variabel terdata dengan baik. Kalau dia benar, lanjut di langkah kedua, deteksi dan dengan cara nilai yang tidak masuk akal. Contoh waktu tempuh terlalu cepat, kalau tidak ada juga kan langsung dengan kartu video. Jadi itu Pak, ini bahannya 60. Ini tunggu isi di sini 60 lagi. Nah, ya dapat. Tapi gunakan saja satu angka di belakang koma. Boleh? Tabel 2 sudah isi. Mana deh? 1 jam 60 menit. Jadi kalau mau konversi ke jam, tutup lagi. Satu angka saja belakang koma atau 2 boleh. Yang senang. Ini toh, ini katanya waktu toh. Oh ini jadi ini 65 kali Bahagi dia. oh bahagi Kan 1 jam 60 menit. Berarti bahagi untuk mencari jam dalam jam berarti 65 bagi 60. betul kita Ambil 1 atau 2 angka saja di belakang. kadang 1,2 Bisa 2. Kalau kelompok sana 2. 1,2 Coba cantikan. sampai berpintar guys. Kelompok literasi sudah selesai? Ya. Kelompok algoritma. Ya, sudah.
presentasi dari masing-masing kelompok kerja LKPD di saat ini. Yang pertama diberikan kesempatan kepada kelompok literasi untuk mempresentasikan hasil kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami kelompok literasi akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Sesuai hasil undian kelompok kami mendapatkan segmen jalan tol. Setelah kami mengelola data pada tabel 1, 2, dan 3, kami menyimpulkan 1. Kecepatan arus kendaraan di jalan tol dipengaruhi oleh jarak, kondisi lalu lintas, kategori waktu, dan jenis hari. 2. Kecepatan rata-rata di jalan tol 47,7. Itulah hasil kami kelompok literasi sekian ini. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok algoritma. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok algoritma akan mempresentasikan lembar kertas Selanjutnya kelompok digital. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami kelompok konten digital akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik sesuai hasil undian ajaran kelompok kami mendapatkan segmen jalan kota. Setelah kami mengelola data pada tabel 1, 2, dan 3, kami menyimpulkan 1. Kecepatan arus kendaraan di jalan kota dipengaruhi oleh jarak, kategori waktu, hari, cuaca, kondisi lalu lintas. Kecepatan rata-rata di jalan kota sesuai data kecepatan kilometer per jam 16,2. Baiklah, ini presentasi dari konten digital. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok literasi, kelompok algoritma, dan kelompok konten digital. Sekali lagi tepuk tangan. Sekarang kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Sekarang kita masuk pada kesimpulan hasil kerja dari ketiga kelompok. Kalau kita perhatikan hasil presentasi dari ketiga kelompok tadi, maka faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan dalam lalu lintas? Kalau tolong perhatikan bersama-sama tadi, pada dasarnya baik kelompok literasi, algoritma maupun konten digital sama. Kira-kira apa tadi yang mempengaruhi? Jarak, apa lagi? Kategori jalan, cuaca, kondisi lalu lintas. Ada lagi? Jarak tempuh. Nah, jenis hari ternyata juga menentukan akan kecepatan arus lalu lintas di jalan, baik di jalan tol, jalan raya maupun jalan kota. Kemudian hasil dari kelompok literasi, jalan tol kecepatan rata-rata sesuai data yang ada 47,7 km per jam. Sedangkan kelompok algoritma dengan jalan raya 26,7 km per jam. Dan kelompok konten digital dengan jenis jalan kota kecepatan rata-ratanya 16,2. Nah, jadi kalau kalian perhatikan mana yang paling cepat? Nah, yang paling cepat adalah jalan tol. Kemudian jalan raya. Dan terakhir jalan kota. Kenapa alasan?
Jadi di pertanyaan awal Bapak tadi mengenai data, hari ini orang sudah olah data, sudah tahu bagaimana itu data. Ini adalah data transportasi dan sudah mengolah bersama data. Jadi demikian hasil kerja kelompok di hari ini dan kita sudah membuat kesimpulan bersama-sama. Ya. Setelah kita mengerjakan lembar kerja peserta didik di masing-masing kelompok, kira-kira kendala apa yang Anda hadapi ketika Anda menyelesaikan proyek ini? Mulai dari tabel 1, tabel 2, tabel 3. Kendala-kendala apa yang berada? Yang rasa susahnya apa? Maksudnya bingung apanya? Karena yang mestinya Pada dua menjawab waktu tabel ini. Maksudnya yang susah. kalau dalam prosedur DP DP hari dan Bapak yang masih dulu. Kalau DP Kan tinggal kasih urut, tinggal baca apa yang susah. Maksudnya Yang susah apa? membantu Hah? bahan. Ya. Setelah selesai Anda menyelesaikan LKPD di masing-masing kelompok, kendala apa saja yang masing-masing kelompok hadapi ketika mengisi lembar kerja peserta didik? Dalam pembagian Dalam pembagian data. Apa lagi? Ada? Yang lain? Apa yang rasa susah tadi? Sama. Hah? Apa tanya tadi? Nah, jadi semua sama masalah. Dalam hal pengolahan data. Memang agak sulit dalam pengolahan. Karena itu, karena menjadi persoalan bagi orang, maka Bapak akan memperkenalkan sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Excel. Aplikasi Excel kalau di HP ada sampai ada laptop di rumah, lambangnya seperti ini. Ini tuh aplikasi Excel. Siapa yang tahu nih Excel? Ada yang tahu? Untuk apa ini aplikasi? Ada di HP Anda ada Excel? Nah, rata-rata nggak ada kan? Kalaupun ada paling belum pernah pakai. Atau ada yang menjabat? Belum. Ya. Nah, jadi aplikasi ini tujuannya digunakan untuk mengolah data. Jadi mempermudah bagi Anda untuk mengolah data, tidak seperti yang Anda lakukan tadi. Dari tabel 1 ke tabel 2 Anda harus copy paste. Kan? Ditulis lagi. Tapi kalau di aplikasi ini nanti Bapak tunjukkan sebentar kemudahan menggunakan aplikasi. Nah, jadi semua tolong perhatikan, Bapak akan mendemonstrasikan aplikasi Excel di saat ini, walaupun hanya untuk program Excel yang sederhana. Jadi Excel lambangnya seperti yang Bapak sudah tunjukkan tadi di layar keyboard, dan kali ini Bapak akan mencoba mengoperasikan. Jadi ini kalau ini tampilan layar desktop dari laptop yang Bapak miliki. Bapak sudah siapkan data tabel
di sini ada paling bawah ada sheet. Ini namanya sheet. Ada sheet data master, aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Nanti tolong lihat apa di sini. Nah, ini Bapak ambil contoh segmen dari jalan apa ya? Jalan tol. Jalan tol yang dikerjakan oleh kelompok Ciperas. Nah, di segmen jalan tol itu kalau tolong perhatikan DP tanggal nomor urut kan? Nah, sama yang Sisi bilang tadi ada kesulitan ketika mengurutkan tanggal. Tapi kalau di aplikasi Excel mudah sekali orang mengurutkan tanggalnya. Orang tinggal blok seperti ini, coba lihat tampilan di layar monitor. Nah, tinggal blok seperti ini, kemudian ada di atas ini ada yang namanya data. Kita pernah beli bawa ke kanan. Nanti terambil yang ini. Yang muncul di situ kolom C. Tapi yang orang mau urutkan adalah kolom B, itu tanggal. Nah, tinggal klik OK, dengan sendirinya dia akan terganti itu terurut ketika itu tanggal. Tadi kan tidak berurut, coba kembali. Tadi tidak berurut, toh? Jadi kalau di Excel mudah sekali kita mengurutkan tanggal. Tinggal orang lihat kolom mana, misalnya kolom tanggal orang urutkan, maka dengan mudah dia berurut. Nah, kemudian hubungan dengan mengolah tabel 1 tadi, ini ada tabel 1. Ada tabel 1. Ini masih kosong, seperti yang Anda punya tadi. Tapi ini mudah sekali Bapak mau copy dari data yang ada di data master sini. Coba lihat. Tanggalnya tinggal Bapak ketik sama dengan data master ini. Kalau ini nanti akan pindah sebelah. Coba lihat. Lihat waktu keberangkatan sama dengan mana waktu keberangkatan. Kemudian jarak. Kemudian apa lagi? Waktu tempuh. Coba lihat. Kondisi lalu lintas. Kemudian cuaca. Bapak tinggal copy begitu. Kemudian sumber datanya apa? Kalau sudah satu baris ini terang sudah dapat copy, coba perhatikan. Terang bisa langsung copy ke sampai baris ke 10 atau sampai ke data ke 10. Nah, caranya blok seperti ini, kemudian paste menggunakan FX. Nanti dia akan pindah dengan sendiri. Nah sekarang di aktivitas 2 di sini sama dengan tadi, tinggal turun copy sama dengan tanggal, kemudian waktu keberangkatan, kemudian jarak. Nah, tadi di sini waktu tempuh, waktu tempuh. Sekarang Bapak ambil kopi ini.
pindah di otomatis ke tabel 2. Waktu tempuh dalam menit. Tadi kelompok literasi pakai satu angka di belakang koma ini. Nah sekarang kalau mau ke jam tinggal sama dengan ini tadi per berapa? Bagi berapa? Bagi 60. Nah, ini dekat. Kalau orang mau pakai cuma satu angka di belakang koma, tinggal orang buat seperti ini. Kemudian untuk mencari yang di bawah tinggal copy lagi. Kemudian orang paste. Begitu dia berhasil yang jalan tol. Sama enggak? Tabel 2. Waktu tempuh tadi mana? Waktu tempuh ada apa? Waktu tempuh. Baiklah, kita sudah tiba pada penghujung pembelajaran dan kita akan mengikuti post test. Dan post test ini diisi oleh masing-masing, bukan secara kelompok tapi diisi masing-masing. Dan soalnya ada yang sudah dibagikan di lembar kerja peserta didik. Tapi yang punya HP peserta didik bisa scan barcode atau ketik link yang ada di keyboard. Jadi post test ini Bapak buat dalam Google Form. Jadi bisa diisi lewat HP. Silakan yang punya HP dan yang tidak ya silakan lihat soal yang ada di LKP ini. Silakan yang punya HP. Ya, lanjut. Dan setelah Anda scan barcode atau copy link atau membaca yang ada di LKPD,
Waktu Anda mengerjakan 10 menit. Nah, selanjutnya kita masuk pada refleksi. Baik Bapak sebagai guru juga kalian sebagai peserta didik. Nah, untuk refleksi peserta didik, Anda juga bisa scan barcode ini atau link di bawah ini. Nanti yang nak punya HP, nak bawa HP, nanti dikirim ke grup dan mohon refleksi ini diisi oleh masing-masing. Silakan yang punya HP untuk dapat scan barcode di depan. Nanti yang tak sempat bawa HP nanti dikirim melalui WA. Silakan yang punya HP. Kalau ada yang punya Google Lens, pakai itu, dia langsung bisa baca. Sudah? Nah, jadi ada 2 orang yang sudah scan. Yang lain nanti dikirim ke grup. Nanti Bapak kirim ke grup link dan atau scan barcode. Masih ada? Boleh? Nah, coba buka. Yang sudah bisa scan, silakan buka. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir dan untuk materi pertemuan selanjutnya mengolah data lanjutan dengan menggunakan aplikasi Excel. Jadi sekali lagi, materi pertemuan selanjutnya adalah mengolah data lanjutan dengan menggunakan aplikasi Excel yang tadi kita coba demonstrasikan bersama-sama. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sebagai pengajar menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang boleh aktif dalam pembelajaran saat ini, juga dalam tugas tanggung jawab sebagai kelompok baik literasi, algoritma dan konten digital. Tepuk tangan untuk semua. Dan akhir kata, terima kasih. Terima kasih.